Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan syarah matan rohbiyah, yaitu sebuah syarah yang membahas atau matan yang membahas tentang ilmu faraid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bait 120 sampai 135, yaitu tentang babul hisab, yaitu tentang bab mengenai perhitungan dalam waris. Kita langsung masuk ke pembahasan daripada isi matan rohbiyah ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa in turid ma'rifatal hisabi litahtadi bihi ilas sawabi. Apabila engkau ingin mengetahui perhitungan agar dengannya engkau mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan hasil yang benar, wa ta'rifal qismata wa tafsilah wa ta'lamat tashiha wa ta'sila, dan memahami pembagian serta perincian, kismah dan tafsil. Berikutnya mengetahui tashih masail dan aslul masail. Fastakhrijil usula fil masaili wala takun an hifziha bizahili. Maka keluarkanlah asal masalahnya dan jangan sampai engkau lupa menghafalnya. Fa innahunna sab'atun usulu salasatun minhunna qad ta'ulu. Sesungguhnya asal masalah itu ada 7, 3 diantaranya terkadang terjadi aul. Wa ba'daha arba'atun tamamu la aula ya'ruha walan silam. Sedangkan 4 lainnya sempurna, tidak ada aul atau pembekakan yang menimpanya. Sebelum kita melakukan perhitungan dalam pembagian harta waris, maka kita perlu mengetahui bahwa ketika kita ingin melakukan perhitungan waris, maka angka-angka yang terlibat dalam perhitungan waris yang kita sebut dengan fardun itu hanya ada 6. Nah, angka apa saja itu adalah angka pertama setengah, ya. Kemudian yang kedua adalah 1/4, kemudian 1/8, lalu kemudian 1/3, ya, lalu 1/6, dan yang terakhir adalah 2/3. Nah, dalam perhitungan matematika sederhana, apabila kita ingin melakukan penambahan angka pecahan, ya, dalam waris itu hanya ada 6 angka pecahan ini, maka yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah mencari apa yang disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil, atau kita sebut dengan KPK. Karena angka inilah yang kemudian menjadi pembagi daripada semua penyebut daripada angka-angka yang akan kita jumlahkan dalam pembagian harta waris. Nah, bagaimana cara menetapkan KPK dari 6 angka ini? Ya, maka caranya itu adalah cara yang paling sederhana. Yang pertama, ya, jika dilakukan penambahan angka pecahan, ya, kalau penyebutnya itu sudah sama, katakanlah 1/3 ditambah 2/3, ini kan penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Maka kita tinggal menambahkan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya 1 dan di sini 2. Berarti tinggal 1 tambah 2 jadi 3. Nah, ini kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Nah, kalau penyebutnya tidak sama, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita perlu memperhatikan, ya, di antara angka-angka pecahan yang mau kita tambahkan, kita cari dulu penyebut yang terbesar, ya. Lalu kemudian kita coba bagi penyebut yang terbesar tersebut dengan penyebut yang lainnya.
maka kemungkinan yang pertama penyebut yang terbesar itu bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya. Contohnya kita mau menambahkan angka setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan. Nah, penyebut yang terbesar itu adalah 8. Nah, kita perhatikan 8 ini bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2. Artinya bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya. Nah, bagaimana mencari KPK-nya? Maka KPK-nya itu adalah kita langsung menetapkan angka penyebut terbesar tersebut, yaitu 8. Maka semuanya kita bagi 8. Jadi 8 bagi 2 itu 4 kali 1, 4. Maka 4/8. Nah, seperempat ini kita konversi jadi penyebut 8. Jadi caranya 8 ini kita bagi 4, 2 kali 1 jadi 2/8. Nah, seper8 tinggal ditambahkan. Nah, baru setelah penyebutnya sama, yaitu 88, tinggal menambahkan pembilangnya. 4 tambah 2, 6 tambah 1 jadi 7. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Artinya penyebut terbesar itu bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya. Maka KPK ditetapkan adalah penyebut terbesar. Nah, bagaimana kalau kemudian ternyata penyebut terbesar itu tidak bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya? Maka kalau seperti ini kasusnya, kita bisa menetapkan bahwa KPK itu adalah penyebut terbesar itu kita kali 2 atau kali 3. Nah, contoh misalnya kita mau menambahkan 1/2 ditambah 1/4 tambah 1/6. Nah, kita lihat penyebut terbesar adalah 6. 6 bisa dibagi 2, tetapi 6 ini tidak bisa dibagi 4. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita tetapkan penyebut yang terbesar dulu, ya, yaitu 6. Lalu kemudian pertama kita kali 2 dulu. Ya. Kalau kali 2 itu didapatkan hasil, yang mana hasil itu bisa dibagi dengan penyebut yang lain, maka itulah yang menjadi KPK-nya. Contohnya di sini 6, penyebut terbesar. 6 kali 2, 12. 12 bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2. Maka KPK-nya adalah 12. Nah, tinggallah 12 ini kita konversi setengah dengan penyebut 12, tentu saja adalah 6/12. Kemudian 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Ini 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. Tinggal ditambahkan 6 tambah 3, 9 tambah 2, 11. Nah, kemudian bagaimana kalau dikali 2 tidak bisa? Ya, misalnya penyebut terbesar di sini setengah, sepertiga, dan 1/8. Penyebut terbesar adalah 8. 8 kita kali 2 dulu, jadi 16. Nah, 16 bisa bagi 2 tetapi tidak bisa dibagi 3. Maka solusinya adalah penyebut terbesar kita kali 3. Nah, kami sudah coba buat simulasi bagian beberapa angka waris itu ternyata kalau sudah dikali 3, maka insya Allah sudah bisa dibagi dengan penyebut yang lain. Dan itu sudah menjadi KPK-nya. Nah, 8 yang terbesar di sini kita kali 3 menjadi 24. Maka 24 itu sudah bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya. Jadi 24 bagi 2, 12 kali 1, 12. 24 bagi 3, 8 kali 1, 8. Maka hasilnya adalah 23/4. Nah, itu cara mencari KPK. Nah, ternyata setelah kita coba lakukan simulasi KPK dari 6 angka pecahan ini, ternyata diperoleh bahwa KPK-nya itu hanya akan berkisar pada 7 kemungkinan, ya. Yaitu KPK 2, KPK 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi kalau kita jumlahkan berapapun variasi dari 6 angka ini, maka kita akan memperoleh KPK-nya itu pasti salah satu dari 6 angka ini, dari 7 angka ini. Kalau bukan 2, 3, 4, 6, 8, 12, atau 24. Nah, dari 7 angka ini, ada kemungkinan itu akan terjadi aul. Apa itu aul? Aul itu adalah ketika kita jumlahkan, ternyata jumlah KPK-nya itu tidak sama dengan jumlah total saham. Nah, bagaimana contohnya nanti kita contohkan di belakang, ya. Nah, intinya akan terjadi aul itu pada KPK 6, 12, dan 24. Nah, kalau KPK-nya 6, itu akan terjadi aul menjadi 7, 8, 9, atau 10. Kalau KPK-nya 12, itu akan terjadi aul bisa menjadi 13, 15, atau 17. Sementara kalau KPK-nya 24, itu akan menjadi aul menjadi 27. Akan terjadi aul menjadi 27. Nah, nanti contoh aul itu seperti apa? Kami contohkan di belakang nantinya.
Nah, kemudian kalau KPK-nya itu 2, 3, 4, atau 8, maka dipastikan ini tidak terjadi aul. Kita lanjutkan dulu isi matannya ya. Kemudian di matan berikutnya, bait 125, fasudesu min sittati ashumin yura wasulusu waruba'u minas nai asyar. 1/6 itu asal masalahnya adalah 6. 1/3 dan 1/4 asal masalahnya adalah 12. Jadi aslul masalah ini atau asal masalah ini adalah KPK ya. Jadi kalau 1/6 KPK-nya adalah 6. Kalau 1/3 dan 1/4 maka KPK-nya adalah 12. Wasumnu indumma ilaihi sudusu fa asluhu sadiqu fihil hadisu. Nah, 1/8 jika dijumlahkan dengan 1/6 maka asal masalah yang tepat di sini ya, 1/6 dan 1/8 arba'atun yatsba'uha isyruna ya'rifuhal husabu ajma'una. 4 yang diikuti oleh 20. Maksudnya 24 yang diketahui oleh semua ahli hitung ya. Al-husabu ajma'una. Nah, kita coba uraikan daripada isi matan ini. Yang pertama KPK 6 ya. Tadi disebutkan bahwa KPK 6 itu terjadi kalau salah satunya itu mendapatkan waris 1/6 dan yang lainnya ada mendapatkan asobah. Contoh kasusnya ya. Misalnya seseorang meninggal dunia, ahli warisnya hanya ibu kandungnya dan ada anak laki-lakinya 1 orang. Nah, kira-kira berapa KPK-nya? Kita tetapkan dulu porsi warisnya ya. Ibu itu mendapatkan 1/6 ketika ada furud. Nah, kemudian anak laki-laki mendapatkan sisa yaitu asobah. Nah, untuk menghitung berapa saham dari masing-masing ahli waris ini kita tetapkan dulu KPK-nya. Kalau 1/6 ya dipastikan KPK-nya adalah 6. Ya, seperti tadi di isi matan. Nah, tinggal dikalikan 6 kali 1/6 ini dapat 1. 6 kali kemudian asobah ini adalah sisa. Harta ada 6. 1 terpakai untuk ibu, maka sisa untuk anak laki-laki. Maka sisanya adalah 5. Totalnya 6. Maka bagian harta untuk ibu 1/6 dan anak laki-laki adalah 5/6. Nah, ini kalau KPK-nya 6. Nah, kemudian tadi ada disebutkan tentang KPK aslul masalah adalah 12. Nah, kapan terjadi? Itu ketika contohnya ya, terjadi kasus waris bertemu antara ibu, istri, dan seorang saudara kandung laki-laki. Nah, ibu itu mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/3. Ya. Kenapa? Karena tidak ada furu dan jumlah saudara hanya 1 orang. Kemudian istri itu mendapatkan 1/4 karena apa? Karena tidak ada furu. Nah, kemudian saudara kandung laki-laki dia mendapatkan asobah bin nafsi. Nah, tadi disebutkan 3 dan 4 itu KPK-nya adalah 12. Ya. KPK-nya ada 12. Nah, tadi gimana caranya? Caranya adalah kita cari dulu penyebut terbesar. Lalu penyebut terbesar itu kalau bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya itulah menjadi KPK-nya. Ini penyebut terbesar adalah 4. 4 itu tidak bisa dibagi 3. Maka caranya 4 itu kita kali 2 dulu. Dapat 8. Belum bisa dibagi 3. Berarti kali 3. 4 kali 3, 12. Pasti insya Allah sudah bisa. Nah, 12 bagi 3 itu 4. 12 bagi 4, 3. Harta ada 12. Terpakai 7. 4 tambah 3. Maka sisanya adalah 5. Maka bagian harta dari masing-masing itu adalah ibu mendapatkan 4/12 dari total harta waris. Istri mendapatkan 3/12 dan saudara kandung laki-laki mendapatkan sisanya yaitu 5/12. Ini KPK 6. Kemudian tadi ada KPK 24 ya. Jadi KPK 24 itu contohnya ya, ahli pewarisnya itu adalah istri, kemudian ibu dan seorang anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 ya. Kenapa? Karena ada furu ya. Kemudian ibu sama 1/6 karena ada furu dan sisanya untuk anak laki-laki. Nah, 6 dan 8 KPK-nya adalah 24. Nah, 24 ini tinggal kita kali 1/8 dapat 3. 24 kali 6 bagi 6 itu dapat 4 kali 1, 4. Kemudian sisanya untuk anak laki-laki. Lalu pembagian harta warisannya adalah 3/24 untuk istri, lalu kemudian 4/24 untuk ibu dan 17/24 untuk seorang anak laki-laki ya, seperti itu.
Nah, kemudian di matan berikutnya, fahadhihis salasatul usulu in kasurat uruduha ta'ulu. Sedangkan ketiga asal masalah berikut ini, apabila hurufnya berjumlah banyak, maka akan terjadi aul. Fatablughus sittatu dal asyarah fi suratin ma'rufatin mushtaharah. Asal masalah 6 maksimal aulnya pada angka 10 pada kasus-kasus yang sudah diketahui dan dikenal. Watalhaqul lati taliha bil asar fil auli afrodan ila sab'a asyar. Sedangkan bilangan berikutnya setelah 6 ya, yaitu 12, ketika terjadi aul hanya untuk angka ganjil sampai angka 17. Wal adadus salisu qad ya'ulu bisumnihi fa'mal bima aqulu. Sedangkan bilangan ketiga, yaitu 24, kadang terjadi aul dengan tambahan 1/8-nya. Maka beramalialah dengan apa yang kamu katakan. Ya. Jadi 24 ditambah 1/8-nya berarti ditambah 3 ya. 1/8 dari 24 tambah 3 berarti jadi 27. Jadi 24 itu bisa aul menjadi 27. Nah, coba kita uraikan atau jelaskan syarah apa yang disebut dengan aul tersebut. Jadi terjadi aul itu pada KPK 6, 12, dan 24. Nah, kalau KPK-nya 6 itu akan aul menjadi 7, 8, 9, atau 10. Kalau 12 bisa terjadi aul itu menjadi 13, 15, dan 17. KPK 24 itu akan aul menjadi 27. Nah, apa itu aul? Gambarannya seperti ini ya. Misalnya terjadi pembagian harta waris. Ya. Meninggal seorang istri, ahli warisnya adalah suami, kemudian ada saudara kandung perempuan 2 orang, dan ada paman laki-laki 1 orang. Paman kandung ya, paman pasti laki-laki ya, paman kandung satu orang. Nah, bagaimana pembagian harta warisnya? Misalnya suami itu mendapatkan setengah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada huruf. Saudara kandung perempuan mendapatkan 2/3, lalu kemudian sisanya untuk paman. Nah, bagaimana cara bagi warisnya? Ini kita cari KPK-nya dulu. Nah, 2 dan 3 KPK-nya 6. Ya. Tinggal dikalikan aja. 6 kali setengah, ini 3. 6 kali 2/3, 4. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka totalnya itu sudah 7. Ya. Maka, kalau kita perhatikan, ya, harta itu dari KPK 6, totalnya menjadi sahamnya ini, KPK-nya 6, tapi total saham ini menjadi 7. Nah, ini yang disebut dengan aul ya. Aul itu artinya ziyadah, bertambah ya. Jadi harusnya itu kan 3/6 dan 4/6. Nah, tapi kalau kita menggunakan penyebutnya itu adalah KPK, maka harta itu tidak mencukupi ya. Kenapa? Karena untuk suami saja sudah 3/6, sudah setengahnya. Kemudian ditambah 4/6 lagi, itu sudah lebih dari jumlah harta. Maka bagaimana solusinya? Solusinya seperti yang diputuskan oleh Umar bin Khattab ya. Maka dilakukan dengan cara aul. Yaitu aul itu artinya ziyadah, penambahan. Jadi KPK ini kita tambah menjadi angka baru mengikuti total saham. Sehingga total saham ini menjadi patokan untuk menjadi penyebutnya. Jadi suami sahamnya 3 dibagi total saham yaitu 3/7. Saudara kandung perempuan itu 4/7 total saham. Nah, ada paman kandung ini dia tidak dapat ya karena sudah habis harta. Maka suami 3/7 dan saudara kandung perempuan 4/7. 3 tambah 4 ini pas habis menjadi 7. Nah, itu yang disebut dengan aul, yaitu KPK lebih kecil daripada total saham. Sehingga yang digunakan adalah total saham. Jadi 6 itu aul menjadi 7. Kemudian berikutnya ya, KPK 12 ya. KPK 12 itu bisa terjadi akan aul menjadi 13, 15 atau 17. Kita ambil salah satu contoh saja ya, tidak semuanya. Salah satu saja. Contohnya terjadi kasus kematian seorang istri, ahli warisnya adalah suaminya, kemudian anak perempuan 1 orang, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang dan ada seorang nenek.
Nah, untuk melakukan pembagian waris, kita tetapkan dulu porsi warisnya. Ya. Di suami itu dapat berapa? Dapat 1/4. Kenapa? Karena ada furu, yaitu anak perempuan. Kalau anak perempuan mendapatkan setengah, kenapa? Karena tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan ini hanya satu orang. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki ini satu orang, maka dia mendapatkan 1/6. Ya. Pelengkap dari setengah ini, supaya jadi 2/3. Kemudian nenek mendapatkan 1/6, ya, karena tidak ada ibu dan juga tidak ada bapak, maka nenek mendapatkan 1/6. Nah, kemudian untuk melakukan penjumlahan ini, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari KPK-nya. 4, 2, dan 6 ini KPK-nya adalah 12. Nah, tinggal dikali 12 kali 1/4, ini dapat 3. Kemudian 12 kali setengah 6, 12 kali 1/6 itu dapat 2, sama ya. Lalu kemudian kita totalkan. Nah, ternyata totalnya ini adalah 13. Ya, 13. Nah, coba kita perhatikan. KPK-nya ini 12, tetapi total sahamnya adalah 13. Nah, yang mana jadi patokan selanjutnya adalah total saham. Ya. Kenapa? Karena dari KPK 12 bertambah menjadi 13, bertambah itu disebut aul atau ziyadah, terjadi penambahan. Ya, jadi terjadi aul, yaitu dari 12 menjadi 13. Kita ambil salah satu contoh saja. Berarti bagian suami itu bukan lagi 1/4 ya. Bukan lagi 1/4, tetapi menjadi 3/13. Adapun anak perempuan ya berubah dari setengah menjadi 6/13. Lalu kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki 2/13 dan nenek mendapatkan 2/13. Kemudian KPK 24 itu juga bisa aul menjadi 27. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalnya terjadi kematian seorang suami, ahli warisnya adalah istri, lalu kemudian ada anak perempuan 2 orang, bapak dan ibu. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah mencari porsi warisnya. Nah, istri mendapatkan 1/8, kenapa? Karena ada furu, ada anak perempuan. Kemudian anak perempuan 2 orang mendapatkan 2/3, bapak itu mendapatkan 1/6 ditambah asobah, kenapa? Karena tidak ada furu laki-laki. Lalu ibu mendapatkan 1/6. Nah, caranya adalah kita tetapkan dulu KPK-nya. KPK-nya adalah 24. Lalu kemudian angka KPK ini kita kalikan semua bilangan yang ada di sini. Nah, kali 1/8 dapat 3, kali 2/3 dapat 16. Kemudian kali 1/6 ini dapat 4. Nah, asobahnya kita simpan dulu, kali 24, kali 1/6 ini juga dapat 4. Nah, kalau kita jumlahkan ternyata totalnya sudah 27 ya. Totalnya sudah 27. Berarti KPK itu membengkak ya, membengkak. Tadi seperti dalam isi matan disebutkan terjadi pembengkakan dari 24 naik menjadi 27. Dan 27 lain dijadikan sebagai patokan bilangan penyebutnya. Jadi terjadi aul dari 24 menjadi 27, maka istrinya dapat 3/27 ya. Demikian juga yang lainnya ya. Ini jadi 16/27, bapak dan ibu masing-masing dapat 4/27. Nah, itu yang disebut dengan aul ya. Nah, baik, di matan berikutnya wan nisfu wal baki awin nisfani asluhuma fi hukmi humusnani. Separuh dan separuh sisanya atau kedua-duanya, asal masalah keduanya menurut ketentuan ahli faraid ialah 2 ya. Jadi setengah itu adalah 2. Wasulsu min salasatin yakunu warubu'u min arba'atin masnun. Sepertiga asal masalahnya adalah 3. Sedangkan 1/4 asal masalahnya adalah 4. Itulah yang berlaku. Nah, kita coba uraikan isi daripada matan tadi ya. Kita syarah. Jadi kita ingin mencari KPK 2, 3, dan 4. Nah, contoh KPK 2 itu seperti kasus pembagian waris untuk suami dan paman kandung 1 orang. Berarti yang meninggal adalah istri. Nah, berapa porsi untuk suami? Setengah ya. Kenapa? Karena tidak ada furu. Nah, kemudian sisanya itu diberikan untuk paman kandung, asobah. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mencari KPK. Kalau hanya ada setengah berarti KPK-nya ya sudah 2. Tinggal 2 kali setengah, ini dapat 1. Berarti paman kandung juga dapat 1. Masing-masing hartanya adalah mendapatkan setengah. Nah, itu kalau KPK 2.
Nah, kemudian kalau KPK 3 itu contohnya kasus kematian seorang laki-laki atau perempuan dan ahli warisnya adalah ibu dan saudara kandungnya yang laki-laki. Maka porsi waris ibu sepertiga karena tidak ada furu dan juga tidak ada saudara. Di sini ya, contoh kasus ini. Kemudian sisanya tentu saja untuk saudara kandungnya yang laki-laki. Jumlah saudara di sini hanya satu ya, maka ibu tetap dapat sepertiga. Maaf ya. Jadi ibu itu porsi warisnya ada dua ya, dua macam. Bisa sepertiga atau bisa seperenam. Tergantung kita lihat apakah ada furu dan juga lihat dari jumlah saudara. Kita lihat di sini tidak ada furu dan jumlah saudara hanya satu, maka ibu mendapatkan sepertiga. Kalau seperti ini maka KPK-nya langsung saja kita tetapkan 3 ya, karena cuma ada satu angka sepertiga. Tinggal dikalikan 3 kali sepertiga 1, sisanya untuk saudara kandung laki-laki. Kita bagian harta untuk ibu sepertiga dan saudara kandung laki-laki 2/3. Kemudian berikutnya adalah KPK 24. KPK 24 itu contohnya kasus kematian seorang istri, lalu ahli warisnya adalah suami, dan ada anak laki-laki 3 orang. Nah, berapa porsi suami? 1/4. Ya. Kenapa? Karena ada furu anak laki-laki. Kemudian sisanya untuk anak laki-laki. Nah, kalau seperti ini tentu saja KPK-nya tinggal ditetapkan saja angka 4. Ya. Tinggal 4 kali 1/4 dapat 1, lalu sisanya untuk anak laki-laki. Nah, bagaimana pembagian hartanya? Ya tentu saja 1/4 untuk suami dan 3/4-nya untuk anak laki-laki. Nanti 3/4 ini dibagi untuk 3 orang, berarti masing-masing dapat 1/4. Wasumnu in kana famin samaniyah fahazihi hiyal usulus saniyah. 1/8 apabila ada, maka asal masalahnya adalah 8. Angka ini masuk kelompok kedua, yaitu kelompok kedua artinya kelompok yang tidak terjadi aul. La yadkhulul aulu 'alaiha fa'lami summasluki tasfiha fiha waqsim. Asal masalah kelompok 2 tidak akan dimasuki aul, maka ketahuilah, kemudian lakukanlah tashih terhadapnya dan bagilah. Nah, kemudian KPK 8. Tadi sudah sebutkan KPK 8 itu tidak terjadi aul. Nah, kapan terjadi KPK 8? Contohnya, terjadi kematian suami, ahli warisnya adalah istri dan anak laki-laki. Katakanlah anak laki-laki 4 orang. Istri itu mendapatkan 1/8. Karena apa? Ada huru, lalu kemudian sisanya untuk anak laki-laki. Nah, kalau seperti ini KPK-nya langsung saja kita tetapkan 8. 8 kali 1/8 ini dapat 1, sisanya untuk anak laki-laki. Nah, berapa totalnya? Totalnya tentu saja adalah 8. Nah, kemudian untuk pembagian hartanya, istri kemudian mendapatkan 1/8 dan sisanya untuk anak laki-laki. Nah, sisa untuk anak laki-laki inilah yang 7/8 nanti dibagi rata untuk 4 orang anak laki-laki. Tergantung jumlah hartanya. Baik, demikianlah untuk syarah daripada pembahasan tentang babul hisab. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembahasan isi matan berikutnya. Kita akan masih melanjutkan tentang tashih ya. Setelah kita menghitung bab tentang hisab, kita akan melanjutkan tentang bab tentang tashih ya, melakukan tashih daripada perhitungan waris. Untuk materi silahkan di-download di deskripsi video ini dan silahkan disebarkan kepada masyarakat umum. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di pembahasan di bait berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.